Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Haikal Lubis, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat video tentang pengenalan sistem komputer, yang lebih tepatnya kita akan membahas perangkat keras atau hardware dari komputer tersebut untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah. Bagaimana videonya? Saksikan saja sebagai berikut. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan membahas sistem komputer. Sistem komputer atau komputer sistem terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja bersama-sama membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Selanjutnya, sistem perangkat keras. Perangkat keras atau hardware sebagai subsistem komputer juga mempunyai komponen, yaitu yang pertama adalah komponen alat masukan atau input device, yang kedua adalah komponen alat pemroses atau processing device, yang ketiga adalah komponen alat keluaran atau output device, yang keempat adalah komponen alat simpanan luar atau storage, yang kelima adalah komponen pendukung. Alat masukan atau input device ialah alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data atau masukan program. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran atau output untuk menampilkan hasil. Alat input atau output demikian disebut terminal. Selanjutnya, alat masukan tersebut dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama keyboard, yang kedua pointing device, yang ketiga scanner, yang keempat sensor, dan yang terakhir adalah voice recognizer. Salah satu alat masukan yang pertama ialah keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan tombol jari atau papan tombol. Secara fisik, keyboard terbagi atas 5 bagian, yaitu yang pertama, keyboard serial menggunakan DIN 5 mel dan biasanya digunakan pada komputer tipe AT, seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, keyboard PS atau 2, biasanya digunakan pada komputer ATX dan saat ini yang paling banyak dipergunakan. Pemasangan keyboard tipe ini harus dilaksanakan dengan cermat sebab port yang dimiliki sama dengan port untuk mouse. Bagian yang ketiga, keyboard wireless. Jenis koneksi yang digunakan adalah infrared, Wi-Fi atau Bluetooth. Untuk menghubungkan keyboard dengan komputer dibutuhkan unit pemancar dan penerima. Unit pemancar biasanya terdapat pada keyboard itu sendiri, sedangkan penerima biasanya dipasang pada port USB atau serial pada CPU. Seperti gambar yang di bawah ini. Bagian keempat, keyboard USB. Komputer terbaru saat ini sudah banyak yang mempergunakan jenis konektor USB yang menjamin transfer data lebih cepat. Yang bagian kelima, keyboard virtual. Keyboard virtual adalah salah satu fitur untuk program komputer atau program itu sendiri yang dapat berperan virtual sebagai kontrol dengan beberapa tombol atau touch yang ada pada keyboard biasa. Alat masukan bagian komputer yang kedua ialah pointing device. Yang termasuk dalam peralatan pointing device adalah yang pertama mouse, yang kedua touchscreen, yang ketiga light pen, dan yang terakhir digitizer graphic tablet. Touchscreen ialah layar monitor yang akan mengaktifkan program bila layarnya disentuh dengan tangan. Light pen ialah menyentuh layar monitor dengan pena. Posisi sentuhan di layar akan lebih tepat dan teliti. Digitizer graphic tablet adalah digunakan untuk membuat grafik atau gambar dengan cara menghubungkan dua buah titik di grafik tablet dengan alat yang menyerupai pen. Scanner. Scanner merupakan alat perubah slide, foto hitam putih maupun warna, teks, formulir, juga gambar desain bangunan menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Bagaimana benda-benda tersebut dibaca tergantung tipe scanner yang digunakan. Ada tipe moving scanner, tipe hand scanner, tipe flatbed scanner. Alat masukan yang terakhir yang kita bahas pada materi ini ialah sensor.
Sensor merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik, dan juga data analog dikumpulkan oleh alat sensor dan dimasukkan ke pengubah AD atau C yang selanjutnya diproses oleh komputer. Dan juga manfaatnya kamera digital, salah satu sensor yang dipakai untuk menangkap objek yang selanjutnya diproses dengan komputer. Dan sensor juga berpengaruh pada kamera recorder atau camcorder atau sensor untuk menangkap objek yang bergerak. Baik, itu saja materi kita pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.